memprediksi Indonesia bakal mengalami peningkatan jumlah pasien kanker payudara hingga 7 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Terlalu sering memakan makanan saji. Namun terlalu banyak mengkonsumsi fast food dapat mempengaruhi gangguan otak. Mengapa sih intervensi terhadap fast food perlu untuk dilakukan? Ini karena fast food mengandung banyak gula, lemak jenuh, serta bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, serta diabetes. Di era globalisasi ini, popularitas fast food kian meningkat. Oleh karenanya, kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harus mampu mendorong masyarakat agar mau makan makanan yang lebih bergizi, serta melakukan intervensi guna mencegah terjadinya suatu penyakit akibat fast food itu sendiri. Saya itu menghindari risiko obesitas. Secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan obesitas. Berikut ini beberapa fakta penyebab yang dapat menyebabkan obesitas. Pertama, kelebihan asupan makanan. Kelebihan asupan makanan merupakan salah satu penyebab dari terjadinya obesitas. Tubuh memerlukan kalori untuk melakukan aktivitas fisik. Akan tetapi, apabila asupan kalori tersebut lebih banyak daripada yang keluar, itu dapat menyebabkan kerugian berat badan atau bahkan obesitas. Nah, fast food sendiri merupakan salah satu makanan dengan kalori yang cukup tinggi dengan porsi yang cukup banyak, jadi tidak bagus untuk dikonsumsi secara jangka panjang. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Tadi sudah dibahas, apabila asupan kalori yang masuk lebih banyak daripada yang keluar di dalam tubuh itu akan menyebabkan obesitas. Nah, aktivitas fisik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi obesitas, di mana orang dengan aktivitas fisik yang banyak itu akan membantu dalam pembakaran kalori. Sebaliknya, orang dengan aktivitas yang sedikit itu memiliki faktor resiko atau kemungkinan terkena obesitas lebih banyak. Yang ketiga adalah faktor genetik. Kamu tahu tidak kalau faktor genetik ternyata menjadi salah satu penyebab dari obesitas juga loh. Di mana seseorang dengan orang tua yang memiliki riwayat obesitas memiliki peluang lebih tinggi terkena obesitas daripada seseorang dengan orang tua yang tidak memiliki obesitas. Yang keempat, yang gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat juga berpotensi untuk menambahkan berat badan kita loh. Seperti misalnya pola makan yang tidak teratur, makanan-makanan yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas fisik. Yang kelima, kalian tahu nggak sih kalau faktor lingkungan juga berperan aktif untuk menyumbangkan obesitas loh. Misalnya nih, mudahnya mengakses makanan fast food, lalu kurangnya fasilitas kesehatan yang terjangkau, serta iklan-iklan yang mempromosikan makanan tidak sehat sehingga terlihat lezat dan menyenangkan. Faktor psikologi seperti stres, gangguan kecemasan, dan depresi juga dapat menyebabkan obesitas loh. Hal ini karena ketika kita stres, kita akan membutuhkan makanan sebagai penyukur. Makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak itu hanya akan memberikan rasa yang menyenangkan tapi sementara, akan tetapi memiliki jangka panjang bagi kesehatan. Makanan fast food mengandung kalori dan gula yang tinggi, sehingga dalam jangka pendek dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelebihan berat badan, gangguan pencernaan, kelelahan, dan fluktuasi gula darah. Tidak hanya dalam jangka pendek, konsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus dapat berdampak jangka panjang, yaitu meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan tekanan darah tinggi. Selain masalah kesehatan ini, juga berdampak pada aspek sosial dan juga ekonomi, seperti meningkatnya beban biaya kesehatan, penurunan produktivitas, dan memungkinkan munculnya stigma negatif dan diskriminasi di lingkungan sosial. Jaga kesehatan, pilih yang sehat. Nah, kita sebagai calon promotor kesehatan, upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya obesitas oleh makanan fast food? Yang pertama, dengan melakukan kampanye pendidikan tentang bahaya dari mengkonsumsi makanan cepat saji yang dapat memicu masalah kesehatan seperti obesitas. Yang kedua, perlu adanya pengurangan exposure terhadap iklan makanan cepat saji khususnya bagi anak-anak. Langkah ini bisa dilakukan dengan membatasi tayangan iklan di media yang banyak diakses oleh anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu mempromosikan gaya hidup sehat sejak dini dengan mengajak anak-anak dan remaja menjalani kebiasaan makanan sehat dan juga aktivitas fisik seperti berolahraga. Dukung penanggulangan hidup sehat lebih baik. Untuk itu, langkah penanggulangan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, mendukung restoran cepat saji untuk mengganti menu mereka menjadi menu yang lebih sehat. Yang kedua, melakukan advokasi kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi kepada restoran
agar mencantumkan status informasi gizi pada menu yang mereka jual, serta menyediakan menu pengganti yang lebih sehat. Yang ketiga, menyediakan fasilitas olahraga yang bisa diakses oleh semua kalangan. Fast food cepat di mulut tapi lambat di kesehatan. Konsumsi fast food yang terus meningkat akan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Dampak jangka panjang ini tidak hanya mempengaruhi satu individu saja, tetapi juga bisa membebani sistem kesehatan dan sistem perekonomian kita. Lepaskan diri dari yang instan, pilih makanan yang bernutrisi.